Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah metode berpikir komputasi dari kelompok Infinity Coders mengenai pembangunan game dengan judul bandiran menggunakan Scratch. Perkenalkan, di sini saya Reski Agung Febriansyah dengan NPM 2430401114. Saya Salma Azara dengan NPM 2430404107. Saya Ain Sitika Roma dengan NPM 2430404108. Saya Aldi dengan NPM 2430401113. Saya Putri dengan NPM 2430401118. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai storyline game atau dari alur game ini. Nah, game Bandiran merupakan permainan arcade game platform yang menghasilkan karakter utama yaitu seekor kelinci yang harus mengumpulkan sejumlah wortel sebanyak mungkin sebagai sumber makanannya. Dengan cara pemain mengendalikan kelinci dengan perintah melompat ataupun menghindari rintangan dengan untuk mengambil wortel. Jenis gamenya di sini adalah arcade platform. Cara bermainnya menekan tombol spasi untuk melompat dan untuk melompat menghindari batu. Goalsnya adalah mengumpulkan wortel sebanyak mungkin. Nah, berhenti bermain jika kelinci menabrak rintangan 3 kali. Rintangannya yaitu batu. Untuk algoritmanya atau alur dari game ini, pertama-tama kita mulai game atau di play. Kemudian menampilkan menu, lalu tekan mulai. Bila ditekan ya, kelinci mulai berlari. Jika tidak, akan kembali ke menu awal. Uh, Ketika sudah mulai jalan, apakah kelinci menyentuh wortel? Ketika ya akan menambah skor, ketika tidak akan terus bermain. Dan apabila menabrak batu, akan mengurangi nyawanya 1. Dan jika tidak berhasil melewati rintangan batu, maka kumpulkan wortel sebanyak mungkin. Dan ketika sudah menabrak maksimal 3 kali, game otomatis berhenti atau game over. Mulai lagi ke seawal. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Tas Salma. Mangga, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya pembagian tugas. Pada bagian ini dijelaskan Reski Agung sebagai game producer, Aldi sebagai game programmer, Salma Azara sebagai desainer, Siti Haromah sebagai sound design artistik, dan Putri Nurwulan sebagai game tester. Selanjutnya pada bab 2, perancangan, daftar aset gambar. Di bawah ini adalah daftar aset dari game yang kami buat, yaitu yang pertama ada kelinci, sumbernya dari Scratch, merupakan karakter utama dalam game ini. Yang kedua ada wortel, sumbernya dari prefix, sebuah item yang dikumpulkan untuk menambah poin. Lalu yang ketiga ada batu dari Scratch, sebuah item yang harus dihindari di darat oleh karakter utama. Lalu ada hati dari Scratch, sebuah item mengindikasikan nyawa. Lalu ada jalur rumput dari YouTube, sebuah item untuk karakter berlari. Selanjutnya ada background, latar YouTube, sebuah background game ini. Lalu ada button play dari kain PNG, sebuah button untuk memulai game. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ai. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aset suara, di mana aset suara ini berfungsi untuk menambah kesan interaktif serta meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan game kami. Di sini ada nama suara koin, di mana sumbernya itu ada di Scratch. Nah, deskripsi dari suara ini tuh merupakan aset untuk suara si wortelnya ketika rabbit itu mengenai wortel. Nah, lalu ada nama suara jam dengan sumber dari Scratch. Suara ini tuh merupakan aset untuk suara lompat si kelincinya. Nah, untuk dun 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 di sini bersumber dari Scratch juga, di mana aset ini tuh untuk ketika game berakhir. Lalu ada suara win yang bersumber dari Scratch, suara ketika game akan dimulai. Dan yang terakhir, suara kebun binatang, di mana sumbernya itu sama juga dari Scratch. Aset suara ini merupakan suara untuk batu. Jadi ketika kelinci mengenai batu itu, maka akan berbunyi dengan nama filenya kebun binatang. Baik, terima kasih Teh Ai. Selanjutnya di sini ada mengenai kegiatan
atau dokumentasi kegiatan kami selama mengerjakan, dimulai dari tanggal 25 November dan selesai pada 6 Januari. Nah, ini ada foto-foto dokumentasinya. Sebagian besar kita mengerjakan di kampus ya, atau di study corner. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada development atau pembangunan game. Di sini membahas mengenai capture game dan codingan. Maka Kang Aldi, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, bab 4 ada deployment. Ada capture hasil dari gamenya. Ini yang pertama, ada tampilan menu utama game. Selanjutnya, ada tampilan ketika game sedang di-play. Dan terakhir, ada tampilan ketika game over. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode untuk kelinci. Jika klik bendera hijau, maka kelinci akan di-hide. Selanjutnya, untuk when I retype start game, ini gunanya untuk pergantian kostum supaya kelinci terlihat berlari. Pada bagian when klik bendera hijau forever, ini gunanya supaya kelinci bisa melompat. Selanjutnya ada kode untuk batu. Jika bendera hijau diklik, maka batu akan di-hide. Selanjutnya untuk when I retype start game, ini gunanya untuk memunculkan batu secara acak selama 1-5 detik. Untuk when I start as a clone, ini jika batu mengenai kelinci, script akan mengirim pesan broadcast kena batu dan nyawa berkurang 1. Selanjutnya ada untuk play button. Jika kursor menekan play button, maka tombol akan mengirim sinyal broadcast untuk start game dan memberitahu semua sprite untuk bergerak. Selanjutnya ada game over. Jika bendera hijau diklik, maka akan di-hide. Jika when I retype game over, maka akan muncul dan game akan berhenti secara total. Selanjutnya ada wajah hati atau nyawa. Jika bendera hijau diklik, maka hati akan di-hide. When I retype kena batu, ini gunanya jika terkena batu maka kostum hati akan berubah menjadi berkurang. Jika kostum sudah mencapai 4, artinya semua nyawa habis atau kosong. Script akan mengirim sinyal broadcast game over untuk mengakhiri permainan. Selanjutnya, untuk wortel, jika klik bendera hijau maka wortel akan di-hide. When I retype start game, ini saat game dimulai skor di reset menjadi 0, kemudian muncul wortel selama 1-3 detik secara acak. When I start as a clone, ini gunanya posisi ketinggian wortel akan dipilih random sampai maksimal ketinggian 10. Jika mengenai kelinci, maka akan bertambah skor sebanyak 1 poin dan wortel tersebut akan menghilang. Selanjutnya untuk kode jalan, ini gunanya untuk jalan terus bergerak ke kiri. Jika posisi jalan sudah terlalu kiri, kurang dari negatif 240, posisi X akan di-reset kembali ke kanan 240 supaya jalan tersambung terus-menerus. Selanjutnya ada wortel point. Ini hanya sebagai logo point saja. Jadi jika start di game dimulai, maka wortel akan muncul. Baik, selanjutnya akan dibahas untuk mengenai game tester oleh Teh Putri. Mangga Teh Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari project game kita Bunny Runner. Pertama, kita harus menekan logo gameplay ini untuk memulai game. Jika ada wortel, kita harus mendapatkan wortel tersebut dan hindari batu agar nyawa tidak berkurang. Jika terkena batu, nyawa akan berkurang 1.
Game akan selesai jika sudah mengenai batu sebanyak 3 kali dan nyawa habis. Baik, terima kasih Teh Putri. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ya apa yang kami sampaikan dapat dan mudah dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.